Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa menanti syafaat fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah pada kesempatan siang atau kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tema yang berjudul berbahagia di dalam keterpurukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang hidup pasti akan mengalami pasang surut, entah itu yang namanya bahagia, dan juga pasti akan mengalami yang namanya juga kesusahan. Bisa juga mengalami yaitu kesuksesan, pasti juga akan mengalami keterpurukan. Inilah yang namanya sunatullah. Maka seperti firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah bahwa yang namanya musibah itu adalah izin dari Allah, dan ini tentu adalah kehendak dari Allah, dan kita hanya tahu dan harus kita punya keyakinan yang namanya setiap musibah izin dari Allah itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ketika mengalami kesuksesan, berlimpah dengan kenikmatan, pasti juga akan mengalami yang namanya kesedihan, mengeluh di dalam keterpurukan. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap kita seorang muslim yang ketika menghadapi keterpurukan? Ini tentu Islam sudah mengajarkan pada kita semua. Yang Al-Fakir sampaikan ada 3. Yang pertama adalah orang yang yakin semua itu adalah izin dari Allah. Di dalam sebuah kisah Islam, yaitu Urwah bin Zubair, beliau itu ketika sedang berperang, itu kaki beliau itu terputus, dan waktu bersamaan putra beliau Urwah bin Zubair ini juga apa? Dipanggil oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita mungkin akan terasa, kalau di dalam istilah atau pepatah Indonesia adalah jatuh tertimpa tangga. Kaki beliau langsung diamputasi. Putra beliau itu dipanggil oleh Allah. Maka ini sebuah apa? Yaitu musibah yang beruntun. Tapi Urwah bagaimana para pemirsa? Urwah justru mengatakan bahwa apa? Allah telah memberikan aku
yaitu kaki yang komplit, anakku juga komplit, keluarga juga yang komplit. Dan ketika Allah Sang Maha Pemilik segala-galanya, Allah minta dan ambil, maka saya selaku hambanya, saya akan menerima apa adanya dengan keikhlasan. Subhanallah, luar biasa. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau. Inilah jamaah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang hebat, yaitu apa? Semua yang terjadi, yang menimpa pada diri kita itu adalah izin dari Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai iman atau kadar iman yang luar biasa, yang kuat sekali atau spektakuler. Ini sungguh luar biasa ini. Orang yang demikian ini levelnya sungguh luar biasa. Yaitu apa? Setiap terjadi ya musibah, entah itu sakit, entah itu apapun segalanya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah semata. Ya Allah, inilah hal yang demikian ini, tentu ini adalah levelnya orang-orang yang memang sungguh luar biasa. Allah memang sudah pilih semuanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah dibutuhkan konsep yang namanya orang-orang yang benar-benar sabar. Nanti akan kita kupas lagi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Orang yang mengutamakan akhirat daripada di dunia. Kalau istilahnya hubbud dunya, orang yang ngingkur dengan dunia, kepentingan dunia. Ini tentu ini adalah konsepnya orang-orang sufi, di mana orang-orang sufi adalah orang yang mengutamakan akhirat. Ya. Ini kalau di sahabat itu sungguh luar biasa. Rasulullah mempunyai ya hobi yang 3. Ada sahabat lagi, yaitu apa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu mempunyai kesukaan, salah satunya adalah kesederhanaan. Nah ini beda dengan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau itu apa? Ketika beribadah apapun skalanya itu karena apa? Beliau itu adalah dari orang yang kaya. Kalau Umar ini adalah apa? Beliau mengutamakan yaitu kesederhanaan. Subhanallah. Dari keempat ya sahabat Rasulullah, pilar-pilar Islam Rasulullah di awal itu mempunyai karakter yang masing-masing, dan itu tentu adalah saling mendukung. Mempunyai karakter yang masing-masing, tetapi apa? Saling mendukung. Kalau Abu Bakar, yaitu salah satu kesukaan beliau adalah apa? Menyerahkan segala hartanya untuk apa? Untuk digunakan Rasulullah di dalam berdakwah. Subhanallah. Inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Maka seperti di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yaquluna afala ta'qilun. Kehidupan dunia adalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Inilah jamaah Jumat.
para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Maka marilah akan kita ambil, yaitu kesimpulan atau mungkin kita ambil di dalam bahasan ini adalah apa? Konsep sabar. Kita ingat para pemirsa, sabar di dalam kenikmatan, sabar di dalam apa? Keterpurukan atau musibah. Sabar di bidang nikmat Allah, yaitu apa? Ketika kita apa? Dapatkan karunia Allah, rezeki Allah yang begitu luar biasa, tentu kita apa? Harus kita stop, yaitu apa? Sifat, yaitu boros, al-mubadzir. Ya, ini di dalam iman, di dalam harta, tetapi juga di dalam ibadah. Tentu kalau kita mendapatkan kesehatan, maka syukur-syukur, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Pak, mungkin sebuah pertanyaan, Pak, saya itu nggak bisa Pak kalau apa sujud atau mungkin rukuk terlalu lama Pak, karena Pak kepala saya pusing Pak, saya belum bisa seperti para sahabat Rasul, apalagi Rasulullah. Iya, lakukanlah sekemampuan atau semampu kita. Kita tentu nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa kita menyamai para sahabat Rasulullah, nggak bisa, karena beliau orang-orang terpilih. Kita umatnya Rasulullah dalam keadaan apa? Keadaan lemah, fisiknya juga lemah, maka tentu kita apa? Lakukanlah semaksimal apa yang kita bisa lakukan. Inilah sabar di dalam nikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah apa? Sabar di dalam musibah. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Inilah, wahai orang-orang yang beriman, inilah salah satu konsepnya adalah sabar. Ingat, sabar itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Hebat ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Musibah yang kita terima ini adalah apa? Tidak semasif apa yang telah Allah berikan kepada, yaitu Nabiullah Ayub. Beliau dulu orang yang kaya raya, terpandang, mempunyai harta yang begitu luar, mempunyai keluarga yang banyak. Tapi karena iblis tidak terima, ingin mencoba, yaitu keimanan beliau, maka dicoba dari hartanya, keluarganya, semuanya habis, kecuali yang tersisa adalah istrinya. Tapi istri, ya, karena di endingnya adalah apa? Ketika Nabi Ayub itu sudah sakit, yaitu sakit sopak atau sakit yang sungguh luar biasa, baunya dan sebagainya. Tapi apa? Di endingnya istri beliau itu apa? Ingin meninggalkannya, tetapi apa? Allah mengingatkannya. Inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh luar biasa kalau kita bisa memahami, membuat kesimpulan tentang konsep di dalam hidup kita. Salah satu keberhasilan adalah kunci sabar kita. Maka ini bulan Ramadan, tahun yang begitu luar biasa yang Allah berikan pada kita, kita manfaatkan, yaitu apa? Kita untuk menguji kesabaran kita, menguji ketika kita mendapatkan nikmat Allah, tetapi juga ketika kita mendapat musibah, kita harus bisa menjaganya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.